di malam ini kita akan coba membaca sekelumit saja daripada dalil melaksanakan perayaan Maulid Nabi. Karena menyerta baca sampai habis membelabo. Cuma kedrone nya kebetulan dan yang hana bun karena dalam bentuk tulisan. Cuma barokal lulun me fotokopi hana payah bayu. Ni bayu ke awak fotokopi mentang. Nyau kamu cetak payah bayu kan kelon ongkos cetak. Nyol untuk punya perle lungkalan naso sama dengan apa yang akan kita baca, cuma nyol bahasa Arab ino ka Latin dan nasi bahasa Arab. Ongkos cetak 25,000 atau apa? Mesti lumpegah tertuh kan tim do sih kan. Tapi kan karena dasar mitapeng, dasar tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lun kalumbut kajil membaca kitab Arab, lun pemudah kedrone dalam bahasa Indonesia. Nyalun mitapeng tertuh 75 gelun 25 engkau cetak. Sebab dia awak je ngemutin ni kerja bagah kan. Ilun mutilung katuha 60 pun mulai dasar utak di daya sampai no mata daya. Orang lain kagawa du midaya ilun hana wo tinggal daya na. Nyon tu so yang na perle bakso bak Tengku Marwan gabuk dengan gesi katnya. Ye Tengku Syarifuddin Lampisang ni lapur ni Jokpeng tapi bahanan Jokpeng. Nanti kirim berita umudi baduk exemplar itu pura. Dikirim tidak baca. Nak bengeh baca ke orang yang hana senang kauri mulun. Malamnya tak baca baca menteng. Adillatu jawazil istifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa keterangan boleh mengadakan perayaan dengan memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atlalu ngatha baca now. Karena batelung tumulihnya pala alung kurung pegahan je kauri. Maka mutulis kata baca ino menyikapi vonis sesat terhadap perayaan Maulid Nabi. Kata kan? Nak kata? Apa ni kata? Nya yang kesesat go tetangga sebelah yang kesesat kurung pegar perayaan Maulid. Hino kiban cara legedanyo tasikapi tentang vonis tersebut. Nya nathino dalamnya. Mayatino al-awalu anal ihtifal bil maulidin nabi asy-syarif ta'birun anil farah was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama tentang bolehnya mengadakan perayaan Maulid, bahwa sungguh mengadakan perayaan Maulid Nabi yang mulia itu ibarat daripada menyatakan rasa senang dan gembira dengan Nabi kepilihan rahmat Allah dan sejahtera di atasnya. Jadi yang sebenarnya bentuk perayaan
hari kelahiran Nabi, caranya bermacam cara. Kenduri, baca selawat, pulang lah. Karena nyata yuh bubul roji, jak maulid mudiki gebibu, tengah jak lam sampai kadang-kadang untuk 3 bulan 2 bulan peribut kamu hidayah makan besar-besaran. Yang Ubay pun adalah menampak rasa senang dan gembira dengan lahirnya Nabi. Nyanyi Ubay pun. Cuma cara pelahir kesenangan dan kegembiraan itu bervariasi, bermacam cara menurut masing-masing. Dalil yang akan disampaikan hino ro 15 mungkin lebih, walaupun cara berlainan tapi tujuan adalah sama. Kesemuanya adalah menyatakan rasa gembira dan senang dengan Nabi. Salah satu daripada hadis dalam Sahih Bukhari, Abu Lahab tona duri. Abu Lahab orang yang paling menentang dengan Nabi. Apa tapi nyai nang kerja itanya bat damai agama tak sumbut bermacam-macam. Nah apa tu yang berkaru? Nah apa pun mungkin enggaknya ratalo rade bah mana gede lataro talo rum berkaru Nabi jaman. Kiban apa god? Di Nabi na apa gitu berkaru itanya pi. Na apa na buah na saudara tu yang berkaru ba tak sampaikan agama kepada masyarakat. Abu Lahab nalamian kita bawa bernama Suwaibah Aslamiyah. Bakwate Suwaibahnya disampaikan kepada Abu Lahab bahawa Ummi Siti Aminah telah melahirkan seorang putra, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pemerdeka Suwaibah Aslamiyah karena merasa senang dan gembira lahir anak kemun. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin gepupui azab daripada api neraka. Nasabah riwayat itu bit susu ba inang jarara unun gepim, sedangkan ganyan dalam api neraka. So Abu Lahab kafir, penentang utama bagi perjuangan Nabi, tapi karena merasa senang dan gembira bahawa lahir Nabi, gepu mereka sabah lamian, Allah gebalaskan hui azab dalam api neraka. Sehingga Firo penghafat hadis Syamsuddin Muhammad bin Nasir gemusyair tabasair, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat siadah fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil isnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhid. 3 uke dan seterusnya diringankan azab daripadanya Abu Lahab di tiap-tiap hari Senin gara-gara gembira dengan lahirnya
Nabi kita Ahmad. Karena Nabi kita nyoyan 200 sabuh nan ke. Nan menyo istilah nahu nan yang ala miyah. Untuk tamu selawat dalam khutbah, salah satu daripada 200 sabuh nama tersebut kaji, termasuk hinan Yasin, termasuk hinan Taha, Sabi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Yasin, 3 ge sah yang yang ken nama alamiah. Lagi asyrafil mursadin yang ke nama Nabi. Man la nabiyya ba'dah yang ke nama Nabi. Cuma pengertiannya man la nabiyya ba'dah ke Nabi Muhammad, karena ternyata tidak ada Nabi yang dianggap sah selain Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Walaupun Ahmad Musaddiq Elia Eden truk makna nabi nang akhir zaman. Jadi hino Ahmad disebut. Abu Lahab merasa gembira dengan lahirnya Nabi, yaitu Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad, sedangkan dia seorang kafir yang kekal di dalam neraka Jahannam, tetapi mendapat keringanan azab gara-gara senang dengan lahir Nabi Muhammad. Maka bagaimanalah sangkaan kita terhadap seseorang hamba yang sepanjang umurnya dengan Nabi kita gembira dan meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah. Menyodum Abu Lahab yang gak nyan kafir, kekal dalam neraka, tapi dapat keringanan azab dengan sebab gembira di saat Nabi kita lahir. Menyogetanya dipanjang ton laju Melayu ber dekat dapat jauh hauri maulud kan. Cuma matanya nak ada puanya hom penting itanya urumpa pamano bu tabohnya habis perkara yang keung waga tahu minta pisang pajuh kasih. Sepanjang hayat kita gembira dengan lahirnya Nabi, dan saat kita meninggal dalam bertauhid, mengesahkan Allah. Tente anak putan yang li mendapat rahmat dan kasih sayang Allah di saat kita merasa senang dengan kelahiran Nabi. Ijit takkan berkata bacuk. Yang lagi yang kali lumpakat kun, tapi hana urus tuju kabengeh gop belum. Nya lumpakat cik drone ben athot ba. Na iya mendang. Napakat takkan berkata bacuk. Nya menyatakan hana merasa itanya baru merasa bahasa Aceh tolen, bahasa Aceh murni. Orang yang benci keperayaan Maulid Nabi, orang yang hana merasa senang dengan kelahiran Nabi, medum Abu Lahab tahan. Dia lebih ke Abu Lahab dengan orangnya. Abu Lahab senang dengan lahir Nabi hingga mendapat keringanan azab. Orang yang hana senang dengan kelahiran Nabi medum Abu Lahab dan tu yang bengeh sehingga menghadap ngelung. Nyan menyo perle nasidat hadisnya riwayat Bukhari di dalam Sahih Bukhari tentang kitabun nikah, bab-bab nikah. Alih pakan bab-babnya bukan nak terukkan sini. Hadis yang sebenarnya mursal tetapi makbul karena yang nakal adalah Bukhari, dan banyak penghafal hadis gedukung hadis-hadis tersebut walaupun yang sebenarnya hadisnya mursal. Dan hadis tersebut
menyatakan biografi atau riwayat hidup Nabi, bukan menyatakan hukum tentang halal dan haram. Yang anjir hadis-hadis mursal kedali hukum sesuatu halal ataupun sesuatu haram. Ya, orang yang pernah menuntut ilmu, belajar kitab mustalah hadis, mengenal perbedaan antara istidlal dengan sesuatu hadis dan antara menyatakan biografi ataupun riwayat hidup seseorang Nabi. Yang kedua, yang pertama, dalil juga perayaan Maulid. Bahwa sungguh Nabi SAW ada ia membesarkan hari kelahirannya Nabi. Nya dari orang tetangga katanya biasa orangnya gecok dali bakbun Nabi, tapi berani ke komentar Nabi hana hauri molot gero. Nya lain malamnya, tapi tak kalai pun kauri bukan tu. Karena betua yang pokok buno kauri bersalawat, zikir dan sebagainya adalah melahirkan rasa senang dan gembira tentang lahir Nabi. Hana mesti kauri. Cuma kaji kesabah budaya katanya, walaupun itu budaya bersumberkan dari syariat cid pegat kanduri yang kebetulan suatu kebiasaan, bukan mesti. Nabi sendiri geperaya orang kelahiran gaknya. Kiban cara geperaya li Nabi dan syukur ia Nabi akan Allah Ta'ala pada hari kelahirannya di atas nikmatnya Allah yang paling besar terhadapnya Nabi, dan karunia-Nya Allah di atasnya Nabi dengan sifat pemurah. Bagi ini kejadian, yaitu hari lahirnya Nabi. Karena dengan berkat adanya Nabi, kita seluruh umat merasa bahagia. Cuma berbeda sedikit, Nabi membesarkan hari kelahirannya dengan berpuasa. Jadi Nabi geperaya uro lahir ganyan dengan berpuasa. Berpuasa untuk mensyukuri nikmat kelahiran, nikmat wujud adanya Nabi kita. Sehingga pernah salah seorang sahabat bertanya, kenapa Nabi selalu berpuasa di hari Isnin? Nabi menjawab, fihi wulidtu, aku berpuasa di hari Senin karena aku lahir pada hari Senin. Wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin diturunkan Quran kepadaku. Nyan penyebab. Jadi pak jawab Nabi fihi wulidtu, karena hari Senin itu hari aku lahir, pertanda Nabi mensyukuri tentang kelahirannya di hari Senin, maka Nabi berpuasa. Berarti Nabi merasa senang gaknya lahir Senin, bersyukuri nikmat Allah dengan berpuasa. Cuma hana getia kameng li Nabi, hana ge pangangkut. Yang penting kan tia kamengnya, pangangkutnya. Yang penting ada buno farah wasurur, merasa senang dan gembira tentang hari kelahiran Nabi. Nabi kebalah senang dan gembira agaknya dengan berpuasa. Dan ini pada makna merayakan hari kelahiran Nabi, cuma kejadiannya berbeda, tetapi di segi pengertiannya sama. Baik berpuasa, memberi makanan, berkumpul untuk berzikir,
bersalawat dan mendengar sejarah kelahiran dan perjuangan Nabi. Kerana kadang-kadang tak duduk pidato, orang ke pidato tentang kejadian dari lahir Nabi sampai wafat Nabi. Yang kedali. Berarti menyana urun tanya, kepa tak buat khauri moloi tanya Nabi hana khauri. Ini jawab, khandurinya salah satu cara mendahirkan rasa senang dan gembira tentang lahir Nabi. Hana mesti khanduri. Nabi sendiri bersyukuri nikmat kelahiran gaknya dengan berpuasa. Ditanya, tak puasa apa dia orangnya, menyana kemudahan, tamu sedekah khanduri, tak berselawat, krit hak tanya, menyana terbiat pengnya hai tim dagai. Tak duduk dalam selawat ke dah, jiksit. Baca selawat, bulele. Bahkan menyana pesanan Habib Umar dalam bulan Rabiul Awal yang mulai itamang bunuh sampai habis di bulan sedikitnya 5,000 kali salawat kepada Nabi. Yang pesanan Habib Umar. Cara dia mudah. Ni bagi tentang 5,000 bagi 50 bagi padu pula 5 semayang. Tang 50 pek gol semayang 5. Tiura kali 5 padu mengkal yang kali 50. Merompak 5,000 kali gol kali puweh dari mana. Tak pegang mantai katanya. Jadi bea katanya bulan Maulidnya bunuh kai lewat tiura lah. 50 gol leh tip-tip semayang. 50 pet leh tip-tip semayang 5. Nyan si kurung-kurung lebih je bentuk salah dengar lah makin lebih-lebih. Nyan si kurung-kurung si bulannya benar 5,000 ke mensalawat ke Nabi. Kaifiah je terserah. Cuma dalam Facebooknya yang ketulis tata cara anjuran daripada Habib Umar, itanya dah yang kaji aju mantang bet susahatan tu. Menyo yang paling panik selalu kan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rata-rata kaji tu. Menyo lain tu kadang-kadang hanajid. Menyo tajuk ada yang lam tahir akhir panjang. Nyampi susah tiba tapi mang ya ada itanya pahala bela bu bekle kenyan yang kat abu Allah ada atanya pihak tim dong nampu bila letan tak krek singan yang kelai bahwa sungguh kesenangan dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dituntutkan dengan perintah Al-Quran. Ya kan kagak alam. Nah dalilan Quran geyu getanya merasa senang dengan lahirnya Nabi. Nah dalilan Quran. Tetangga katanya mungkin hendak baca tentangnya. Baca tentang terlain gerog. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan olehmu hai Muhammad, dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah, maka dengan demikian maka hendak senanglah mereka itu. Jadi dalam ayatnya Allah perintah kitanya merasa senang dengan adanya rahmat daripada Allah. Cuma narundanya Nabi diutus oleh Allah kena je ke rahmat. Datari ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi cerita karena baca guna ayat Quran bikana hadis kejadian Nabi berpuasa di tiap-tiap hari Senin. Berarti wateka tak kombinasi bele tajuk tabat yada ini nak pegah kejadian Abu Lahab hui azab dalam neraka kalau pegah di sini setiap hari Senin gaknyan merasa hui azab kerana nasusu tibit dalam inang jaro gejib karena gembira tentang kelahiran Nabi. Yang kedua
Yaitu Nabi sendiri berpuasa di setiap hari Senin. Yang kelih Al-Quran geyu merasa senang dengan ada rahmat daripada Allah, yang di antara lain rahmat geutus Nabi kepada sekalian alam. Yang keempat, Nabi SAW sering diikatkan sesuatu yang kejadian dalam alamnya, kejadian yang raya yang kah berlalu. Karena kejadian laginya Nabi giucok kesempatan bak gedanya untuk tak ingat dan tak peraya uro kejadiannya, termasuk uro Ashura. Pada bulan yang kau ikut kena tak bahas tentang kelebihan uro Ashura. Nabi apa yang terjadi di uro-uro yang kelebihan laginya giu peringat. Ashuranya tak peringat, Ashura ke tak peringat. Antara lain orang Yahudi Ba'uro Ashura dipuasa karena ba'urunyan terlepas urung Yahudi daripada di laut. Urung yang ikut Nabi Musa lewat laut Merah, baru lautnya mekap kembali. Buno tehah lagi terowongan. Umat Nabi Musa berpuasa karena mensyukuri nikmat kebebasan urungnya daripada dijajah oleh Fir'aun. Sehingga waktu Nabi kitanya yang uru-urunya pakan dikata terpuasa uro Ashura. Karena orangnya kelepasan Nabi Musa dan orangnya pekaram musuh daripada uru-urung yang ikut Nabi Musa buno. Jadi gesyukuri nyahinan gepahami kitanya bahwa di saat kejadian-kejadian yang raya perlu tasyukuri apabila kitanya selamat daripada kejadiannya, olehnya geyu peringati berulang kali. Sehingga jawab Nabi menyogata tak puasa karena tasyukuri Nabi Musa selamat dan pengikut-pengikut gatnya, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih aula memperingati kejadian tersebut daripada kamu. Maka datanglah perintah dalam agama kitanya untuk berpuasa hari Ashura. Yang kelima, urut kelahiran Nabi yang mulia dapat mendorong kitanya untuk mengingat kembali bersalawat, memperbanyakkan salawat dan salam kepada Nabi. Misal hana bulan Maulid, Muharram, Safar, Jumadil awal juga deh, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, hana bulan Maulud. Seolah-olah katanya terlupa kepada salah dan salam kepada Nabi. Itanya hana tadapu buka 12 huro bulan Rabiul Awal. Bak tajak-jak terdengar tu orang medike bak melasah. Kamu lon katingan untuk dah musalawat. Jadi ada dorongan dari memperingati hari kelahiran Nabi, ada dorongan tuntutan bersalawat kepada kitanya umat. Terdorong untuk bersalawat. Karena na tempat-tempat menyogolom lihat medike hangga bibu thor yang truk du medike le thor truk medike le li medike baru menumpak bu. Berarti kan karaya muslawa ke Nabi le menumpak bu. Jadi terdorong katanya pada hai ulung paling beam muslawa ke Nabi karena hai bibu mahana muslawa kakak tak du langkawannya tu ada anak tak kira raya tak kena cik igop sertuh goi baca itanya na mulai ke kaji cik terdorong untuk bersalawat kepada Nabi dengan memperingati hari kelahiran Nabi.
Hina gecok kedali sesuatu yang mendorong kita untuk pekerjaan yang dituntut dalam agama, pekerjaan tersebut dituntutkan juga oleh agama. Terdorong katanya untuk memselawat dengan perayaan Maulid. Berarti perayaan Maulid pun dituntut oleh agama. Yang keenam, perayaan Maulid Nabi melengkapi daktir menyebut hari kelahiran Nabi yang mulia, menyebutkan mukjizat Nabi, perjuangan Nabi, diperkenalkan Nabi. Sedangkan kita seluruhnya itu diperintahkan. Katanya diperintahlah agama benar tak pegah-pegah orang kelahiran Nabi dan mencekat apa yang je kemujizat Nabi, biografi riwayat hidup, dan tak perkenalkan Nabi kepada pun anak tu. Nabi katanya Muhammad lahir di Makkah, perjuangan gaknya di Madinah, kubur di Madinah. Berarti perayaan Maulid pun nyan gepegah cit. Berarti katanya geperintah kenal Nabi, geperintah ikut Nabi, geperintah beriman dengan mukjizat Nabi, membenarkan dengan tanda-tanda yang lahir bajaro Nabi. Sedangkan seluruh kitab Maulid baik Barzanji dan lainnya terisi dengan yang disebut kuno, yaitu perayaan lahir Nabi, mukjizat Nabi, biografi, riwayat hidup dan perjuangan Nabi. Dalil yang ketujuh, di saat getanya merayakan hari kelahiran Nabi, getanya tamu cekat sebahagian barang yang wajib di atas getanya untuk menyatakan sifat-sifat Nabi yang terpuji, yang sempurna, akhlak yang terpuji. Sedangkan pensair jamun dikirim utusan kepada Nabi SAW gujak pelima kasidah yang gekarang tentang gepujo Nabi. Watetro utusan yang membawa kasidah-kasidah yang memuji Nabi, Nabi rida, senang hati Nabi tentang kasidah-kasidah yang gekarang li pensair watenya untuk gepleh sejarah kelahiran Nabi dan riwayat hidup Nabi. Dan Nabi di samping senang hati diterima kasidah-kasidahnya, Nabi gebalas dengan silaturahmi, dengan ada pemberian, gebalas dengan kata-kata pujian dan sebagainya. Menyo laginya Nabi rita tentang orang yang puja Nabi dalam syair, maka bagaimana hana rita Nabi tentang orang yang ikut seluruh tabiat dan tata cara perjuangan dan riwayat hidup Nabi, memandumnya ke jalan mendekatkan diri kitanya kepada Allah melalui mendekatkan diri kitanya dengan membaca riwayat dan bersalawat kepada Nabi. Yang ke-8, mengenal sifat-sifat yang gad pada Nabi dan mukjizatnya Nabi dan amrun khariqul lil adah sebelum Nabi menjadi Rasul, didorong katanya untuk sempurna iman dan menambah kasih sayang. Karena tabiat katanya manusia cinta kepada keelokan, baik itu akhlak, baik itu perangai dan bentuk kejadian, baik itu ilmu, baik itu amal, baik itu sifat dan i'tiqad. Tidak ada yang lebih cantik dan lebih sempurna dan yang lebih afdal daripada akhlak dan tabiat Nabi SAW. Getanya menyokah dayu pegah tentang sifat-sifat kehebatan Nabi, didorong getanya untuk tak ikut bagaimana sifat dan kehebatan perjuangan Nabi. Yang ketikurang membesarkan Nabi SAW merupakan atra yang
syariat dalam agama katanya, dan merasa senang dengan hari kelahiran Nabi yang mulia dengan menampakkan kegembiraan dan pegat kenduri dan berkumpul untuk berzikir dan memuliakan orang-orang fakir, setengah daripada mendahirkan kebesaran dan merasa senang dan syukur bagi Allah dengan barang yang telah memberi petunjuk oleh Allah bagi agamanya yang kokoh, dan sesuatu yang telah memberi nikmat oleh Allah di atas kitanya dengan kebangkitnya Nabi alaihi afdalas salah wa taslim. Nyan ke kira-kira ti kurung boh mantang ledak mantang sampai 15 dalil yang dikemukakan oleh para ulama untuk membesarkan hari kelahiran Nabi. Adanya kan bid'ah tapi merupakan ibadat yang disunatkan. Demikian sebagai pembukaan materi, Dina dah lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Hadirin wal hadirat subhanahu wa ta'ala. Setelah berlangsungnya pengajian Abu Mudi beberapa menit, maka sekarang tibalah waktu sesi tanya jawab langsung bagi jamaah yang ada di Masjid Raya, langsung menanyakan kepada Abu Mudi. Dan juga kami harapkan kepada panitia agar menyiapkan mikrofon. Kepada yang ingin menanya silahkan menunjukkan tangannya. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Razi dari Darussalam. Salah satu ungkapan senang kita terhadap